Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad waqada. Wa ali wal ashabi man qad waqada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tim Cahaya Nusantara. Kali ini kita akan mengungkap atau melakukan pengobatan baik medis dan non medis. Dan saat ini adalah pengakuan para orang-orang yang sudah kita obati tim Cahaya Nusantara. Dan berikut kami mulai untuk wawancara kepada orang-orang yang sudah tim Cahaya Nusantara melakukan pengobatan selama ini. Kakinya badan rasanya gimana? Pada bergerus. Di rumahnya dipegang aja sakit. Itu udah lama. Luar. Sebenarnya sih kayak sembuh, ntar tiba-tiba kayak gitu lagi. Kambuh lagi. Itu sakit kayak gitu tuh prosesnya udah berapa tahun? Ya, tahun. Kambuh ini. Tapi setelah dipijit orang saya itu langsung sembuh. Jangan di enteng. Mending sembuh kan beda. Mending. Berarti masih berasa. Sekarang yang dirasa apa gimana? Sekarang ini. Sekarang nggak apa-apa Oh, sih. sananya deg-degan. Karena udah dipijit tadi seharian gitu kan. Udah enak. Oh, berarti udah enak. Udah sempat susah dokter? Aturan nanya ke dokter. Enggak, Kenapa? aku malas minum obat. Ya obatnya disimpan aja ke dokter. Ini penyebabnya apa kan? Enggak. Aku yakin itu medis. Yakinnya dari mana? Ya berasa aja di badan. Kalau medis kan sakit kepala, flu, pilek. Tiba-tiba Ini ya belum. Pengen duduk, pengen tahu. Berarti ini tadi apa? Admin. ini Admin. Oh, bukan admin ya. administrasi. Jadi tadi udah ditangani. Baru apa udah dari kemarin? Sama kamu ini juga. Yang pertama melet lidahnya. Kalau yang dulu ada, yang dulu tuh yang sabar ya, yang bisa ngapa-ngapain dulu mas. Berat, Di rumah. berat, muka saya tuh kaku, mulut tuh penuh, jadi lidah tuh penuh. Nggak bisa ngomong jadi cendal gitu. Dulu pernah ngalamin gitu. Pernah. Berapa tahun? Bulan, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Enggak lah, Yung aja udah 9 bulan. Setahun ya? Hampir. Tahun. Belum ada Habis merit ah? Habis merit. Habis merit. itu pas maghrib saya mau di kamar mandi itu hampir 1 jam. Itu saya buang air tuh biar ada yang masuk, tapi nggak ada yang masuk. Dari situ tuh gatal kayak ada ular, gatal banget badan, sampai gosok-gosok itu kayak apa garam. Setelah itu udah nggak bisa gatal lagi. Berarti keluhan yang selama ini dirasakan. Terus ada belatung jatuh. Setiap saya melangkah tuh jatuh. Tapi belatung itu kalau belatung binatang itu kan diinjek itu pasti dia ini kayak karet. Nggak mau meletus, nggak mau ini. Tapi banyak banget. Itu kejadiannya kapan? Pas barengan saya pepar itu.
Tapi sekarang mah udah alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti yakin bahwa penyakit yang dirasakan sampean itu penyakit non medis, Non medis. bukan penyakit medis, yakin? Bukan rekayasa. Berarti pertanyaan saya ini bukan ibarat kata pembantu, bukan, enggak? Enggak, emang saya rasain. Rasain sendiri. Itu yang saya rasain. Ini kan berarti cuma nanya ya. Iya. Maksudnya kalau ini kan persaingan saya usaha sedikit saya juga pengen diobatin lagi biar ini loh gitu. Sembuh itunya aja kalau tiba-tiba datang lagi maksudnya tadi ya gitu. Les, kalau datang langsung les aja. Ya kalau tahu mah ini. Berarti ini pemirsa, Ibu siapa? Ibu Admini. Berarti awal mulanya saya tanya penyakit tersebut penyakit nggak wajar, sudah non medis yang alhamdulillah berkat rahmat ridhonya Allah ditangani orang saya saudara Cahyo Laksono Atmo Sumikro asli Jowo Jogja. Alhamdulillah berkat rahmat ridhonya Allah dan doa-doa semua rekan-rekan keluarga, terutama doa lain doa dari orang tua, si Cahyo bisa menjalankan tugasnya, menjalankan titahnya, mengemban amanah, yaitu mengangkat segala keluhan orang-orang yang punya penyakit non medis, terutama dari admin. Alhamdulillah malam ini, detik ini Ibu admin dikasih kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ini berarti serius ini Bu. Serius? Serius ya? Tidak bohong ya? 5.000. Oh 5.000. Oke, berarti selanjutnya terima kasih, sehat ya. Pastinya udah begini. Hah? Ntar dulu. Ini kan nanya dulu. Main bingung, plasma. Iya. Coba lagi. Ras. Dia Mbak Pia. Iya. Dia mana? Saya udah ketakutan aja. Berasa. Kenapa? Berasa. Pada kemarin ya. Yang kemarin juga kan. Ibu siapa? Iya. 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 Aulia. Iya. Iya, Iya ya. Pia. Ibu Pia berarti ini kan berarti nanya ya? Nanya. Ya? Hanya. Ibu Pia punya keluhan apa sebelum dia kita ini punya keluhan apa? Kaki. Kaki. Selain kaki, Ini. berat. Terus Sama ini kayak ibaratnya tusuk. sakit. Sakit. Pakai banget apa enggak? Sakit banget kan ibaratnya sampai panas ini ya. Sampai panas banget. Sakit banget. Makanya itu nyakitin saya banget. Sakit banget. Tapi sekarang masih ada keluhan apa enggak? Kita enggak. Ibu Pia udah konsul ke dokter? Belum mau, karena kan kalau saya kan sakit kan berarti kalau sakit cuma asam lambung, terus sakit kepala. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi ibaratnya kayak aneh gitu, belum pernah sakit. Paling kalau ke dokter ujung-ujungnya asam lambung, kita nggak ngerasain asam lambung sakit, pasti dikasihnya asam lambung. Jadi ya udahlah. Berarti penyakit dari Ibu Pia sendiri, penyakit yang dirasakan yang barusan diceritakan itu penyakit yang aneh. Aneh. Yang kesimpulannya kalau lari ke dokter kayaknya nggak ada obatnya begitu. Iya. Terus yang ngobatin siapa? Yang mengobatin Bang Sapiman. Sartiman. Saktiman mana ya? Sartiman. Ini. Itu. Saktiman, panggil. Saktiman. Lagi itu ibu warung tadi. Warung kan tadi sama warung. Tapi awal mulanya diobatin Bang Sartiman itu mulanya
Kenapa sakitnya? Itu kok biasanya kan kalau saya tidur, kalau saya dikerjain, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa tahu kayak dikerjain sama orang. Dulu pertama itu tetangga kerjain gitu, terus biasa aja Wina. Terus yang kedua, kok mukanya dia muncul tiba-tiba, jadi kayak nyata gitu, kayak nyata jatuhin. Orang dia nyebutnya Bang Sandi. Ini kan saya nanya, berarti ibu siapa? Iya. Dia Bu RT ya? RT Aul. Berarti awal mulanya penyakit tersebut yang dirasakan dan meyakini bahwa sakit ini berarti non medis. Katanya yang membatin dirimu, itu benar. Awal mulanya benar. Tapi setelah diobatin Bang Sabdiman ini sampai sekarang saya enakan badan apa gimana? Saya enakan. Kan masih doyan. Makan doi mau, karena saya nggak ngerasa sakit asam lambung, makan Apalagi aja. disuapin suami. Nggak pernah. Ntar bilang suaminya. Berarti kalau yang sekarang ini berarti keluhannya apa? Ya, kaki. Kaki rasanya gimana? Jadi kayak apa Pak? Itu kayak di Rasanya di bagian mana? sini. Di bagian sini sini? Iya. Apa dari lapangan? Enggak sini. Dari sini. Itu berasa banget, berasa. Rasanya kayak ditusuk. Iya. Panas, sakit. 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 Nah, sifat. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sembuh semuanya. Alhamdulillah. Beralaman berkat ridho Allah, rahmatullah, doa semua keluarga dan orang-orang yang kita di sini. Yang kita sebut hilang, sehat, sehat jasmani, rohani, sehat jantung selamanya selama kita hidup di dunia. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, dong. Udah terang? Udah. Dari tadi kurang ya? Ke depan-depan udah? Udah nggak depan-depan. Memang berasa sakit masih ini, tapi ini udah Berdiri. Iya. Bukan sulap, bukan dia berdiri bu. joget. Bener rasain udah, enak. Nah, duduk bu, biar fit sini. Tak transfer energi, biar ibu fit, dan dengan terang, dan dengan sini. Pikiran, ya Allah, ya Allah. Ucapkan, alhamdulillah. Punggung yang tadi agak berat, semuanya hilang. Kan rasa keluhan hilang, yang tadi agak rasa nyesek di hati hilang, sekarang plong, lihat juga terang, berarti ridho Allah ya, rasa gampang mengungkapkan permintaan doanya berarti dijabahkan Allah. Ya, oke. Ya, sehat. Next. Ini itu apa? Saya Pak Joni. Ini dipakai utama.
Pajajaran. Assalamualaikum. Siapa? Ibu nenek. Nenek punya Tuhan apa? Tidak ada Tuhan. Lebih ke saya pengen usul aja nanya Mimpi tentang apa? tentang yang akan terjadi itu sebelumnya tuh suka ada kayak dialamatkan. Ini dikasih riwayat begitu, kita kata dikasih tahu sebelum terjadi begitu. Kalau ini cahaya mabi Kayak yang ada megangin. nanti mau ini nih. Paling sering ke distract-nya kalau badan sakit ini terus kepala sama seperti hari-hari sama gue ini gitu kan. Gitu aja. Cuma kalau mimpi lebih tajam ya macam maksudnya kayak pernah ada satu mimpi di lingkungan ini belum terjadi, tapi saya mimpi ada dua orang itu di sekian banyak orang, di sekian di lingkungan ada kegiatan, tapi hanya dua orang itu yang ada di dalam mimpi. Nggak ngapa-ngapain tuh orang, cuman kok dia yang dipertegas. Beberapa hari kemudian saya cerita paginya sama bapaknya, beberapa hari kemudian kejadian lah letak orang itu yang troublemaker di lingkungan, walaupun bukan tugasnya saya, tapi oh ini kayak deja vu lah ya gitu sepertinya gitu, ke arah sana. Kadang-kadang saya tuh di tidur itu kayak ada di suatu tempat ngap belakang berapa ini sebelumnya kan renang situ kan sama om Bedol kan di pagar ya, di pagar sama mama itu udah enteng tuh udah ini. Cuman beberapa bulan kemudian ini kok semakin intens dalam bentuk penyerangan. Kalau menurut saya pribadi ya gitu kan, dalam arti saya tiba-tiba sakit yang enggak menurut saya aneh secara medis pun kok ini bukan gitu, bukan mengalami sana supaya saya untuk ini. Cuman saya berusaha untuk enggak gue sakit ini kali gitu, enggak bawa arus ke sana gitu. Tapi ada satu sisi saya yang enggak, kok ini aneh ya badan, kok ini ya gitu loh mas. Mimpinya itu semakin, saya pernah ada satu mimpi yang semacam saya jalan tapi di mana sih, maksudnya di tempat berbeda gitu, kayak astral projection kali ya, apa sih pokoknya gitu dah. Alam gitu. bawah sadar lah. Iya gitu kali ya, gitu kalau ininya gitu. Tapi di situ gelap, cuma saya sendiri tanpa rasa takut gitu, maksudnya tiba-tiba sadar, langsung kaget, ya langsung sifat dong, langsung tengah malam langsung gitu. Dan satu hal yang saya ini di dalam kamar saya itu setiap sholat pasti tuh ada gangguan nih mati. Terakhir saya waktu itu berbarengan sama Julia sama ini pas kamar siang ya, Jumat itu setelah sholat Jumat kan di depan saya itu kan kaca rias. Sekilas harusnya kan saya kan di sejadah, tapi entah kenapa mata saya melirik ke belakang dan itu ada siluet itu hitam, pokoknya hitam kayak semacam apa sih ya, petani gitu ya, tapi nggak jelas. Dan anehnya saya tuh nggak ada rasa takut itu, yang harusnya mungkin saya nggak konsen gitu, tapi saya itu ada rasa siapa lu gitu kan, sampai gitu. Tapi nggak lama kemudian langsung di sini yang sedikit sampai badan saya. Setelah itu saya pikir pas saya WA dengan RT, saya melihat ini sama, saya juga langsung saya ini coba. Nggak lama saya baru balik ya, itu yang tidak aneh dulu kan. Yang itu siang loh mas, maksudnya bukan dalam keadaan tengah malam gitu kan. Yang saya tanya kok jadi bukan orang, jadi lebih ke ini orang indikasinya saya itu apa sih gitu. Maksudnya untuk kayak begini gitu. Oh kalau untuk ini kan introspeksi, saya introspeksi pasti kan kayaknya gue selama ini baik-baik aja ya, mungkin gitu kan. Mungkin kalau ini lebih introspeksi mungkin karena mungkin ada yang salah, pasti manusia. Cuman kok ini tuh kayaknya pengen banget saya ini gitu. Yang namanya orang sakit hati ya, bahasa minta maaf jabat tangan itu manusiawi, tapi untuk memaafkan sampai di hati kan suatu
kenapa sih satu contoh sih aku begini-begini, ya berarti ada yang memang nggak cocok. Intinya yang saya tanya dari mbaknya sendiri ini kondisinya sekarang sehat apa ada keluhan? Sering ke 2 hari yang lalu sakit, cuma saya berusaha positif thinking. Sakitnya sakit gimana? Pokoknya badan total drop, badan sakit, tapi dibilang asam lambung saya nggak masalah. Makan ini teman kebetulan ya, nanti asam lambung dengan karena penyakit saya kan sama kayak ini kan wajar yang lalu. Dan beberapa hari yang lalu pas malam Jumat kemarin ya, tiba-tiba ini tuh kayak rakil ngaji di sini kan, lagi baca ngaji. Sekarang gimana? Sekarang sih enggak Nggak ada keluhan. paling kepala cemut-cemut ya udah saya abaikan aja gitu. Maksudnya selagi tidak yang terlalu over banget gitu. Jadi kalau yang sakit itu habis melihat sesuatu, satu contoh sekitar saya yang aneh, mimpi biasanya. bentuk itu benturan energi. Benturan energi karena posisi di bagian dada, jadi posisi saya ibarat kayak setrum ya. Jadi ngefeknya lemah. Tapi habis itu cara untuk menanggulangi caranya bagaimana? Setelah itu butuh perbanyak dikir dalam hati sholawat. Pikiran dalam hati mau makan, mau tiduran, mau aktivitas. Ingat lah istilahnya ingat sama Tuhan gitu ya istilahnya. Lebih afdolnya lagi satu contoh mau tidur sebelum tidur butuh. Mau keluar rumah aktivitas apa butuh. Tapi untuk mimpi sendiri saya itu gimana sih Mas? Kok mimpi saya itu sendiri yang saya tadi ngomong itu kok kayaknya mimpi saya itu kadang-kadang oh iya ini loh besoknya ini gitu Terjadi. gitu. Jadi saya ada ketakutan tersendiri kalau kayak gitu. Itu masih berkelanjutan mimpi Masih. tersebut. Terakhir saya bilang sama PRT, kita kan mau ada acara nih, ada seseorang, saya lagi jalan di depan situ ngobrol. Ibu aslinya mana? Saya Sunda iya, Jawa iya, Betawi iya, bingung saya juga. Lebih ke Sunda sih. Sunda. Yang Sunda bapak apa ibu? Ibu Ibu. Sunda Jawa, Jawanya Projo, Sundanya kita Cikampek itu pada larang Subang itu. Terus kalau bapak Betawi Sunda, Bogor sama Betawi. Kemarin saya bukan ada seseorang itu ngotot ke arah saya sama RT, seseorang yang dikasih ke sana gitu. Saya bilang sama dia, kita harus hati-hati kami kita ini acara ini saya ngeri nih, soalnya dia itu melotot gini loh, dari atas posisi atas itu ngotot banget gitu, ngototnya habis ke kita berdua. Posisinya cuma saya ada di ini, RT di depan. Yang penting dari saya sendiri kan menanyakan keluhan kan, dari keluhan dari ibu sendiri kan berarti kan masalah keburukan mimpi. Kenapa sih mimpi tersebut? Saya mimpi tapi nggak jelang beberapa hari kemudian tuh kejadian apa yang saya mimpi, apa yang saya tahu. Sedang itu kan berarti kan pemikiran saya ilmu gimana ya, ilmu alam bawah sadar. Jadi tahu tapi kok sebelum terjadi setelah ibu mimpi tersebut kok kejadian. Nah, saya jawab dari ibu sendiri sebenarnya itu ada kemampuan yang terpendam. Dari kakek nenekku, moyang dari buyutnya. Ibu itu mbahnya kan buyutnya yang alur yang dari Sunda itu dulunya ada orang pinter. Kiri sih gitu maksudnya. Jadi kepribadian ganda. Tapi apa memang ya maksudnya ini ngefeknya ke saya gitu mas? Nah dari situ tergantung orangnya. Mau diolah apa enggak? Kalau nggak diolah berarti ibu cuma bisa ngeliat. Pengennya sih saya bodo amat, tapi terkadang yang harus saya berpikir maksudnya mengarah ke sana karena saya ngerasa capek kalau itu saya capek gitu kan. Iya. Apalagi kalau dejavu kadang-kadang saya kayak gini sih kayaknya pernah deh gue begini, gue kayak ntar begini itu saya langsung karena yang jalan gitu. Itu yang jalan lihat di satu contoh ibu jalan di daerah mana ibu ketemu siapa itu bukan wadah kasarnya. Mengganggu saya itu begitu. Bukan wadah kasarnya ibu, yang jalan itu berarti visinya ibu. Jadi kalau posisinya di mana jadi tahu. Kalau ibu pengen ibarat kata
nggak terbawa dengan kondisi seperti itu ya gampang bilang. Benar nggak ada keluhan? Ya, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat ridha Allah kita bisa singgah di tempat tinggal orang saya, saudara Sartiman. Daerah mana? Tambun, Bekasi ya. Bekasi. Saya menanyakan dari orang-orang yang sudah ditanganin dari anak saya satu persatu, dan mereka mengakui alhamdulillah dikasih kesembuhan. Mudah-mudahan sembuh itu untuk selamanya, selama hidup di alam dunia ini, dan mudah-mudahan dikasih perlindungan keselamatan dunia akhirat. Dan tidak lain, semua kejadian bentuk penyakit apapun itu bukan karena Allah tidak cinta, bukan Allah tidak memberikan pertolongan, ataupun Allah tidak memberikan perlindungan. Sebenarnya itu hanya suatu teguran bahwa Allah itu sayang, dengan cara memberikan teguran baik bentuk penyakit ataupun kesulitan dalam rumah tangganya ataupun problem dalam kehidupannya. Itu adalah saking cintanya Allah sama umatnya, berilah dengan bentuk teguran. Maka dari itu mari kita banyak-banyak bersyukur dan menjalankan semua perintahnya yang sesuai tertera dalam kitab suci Al-Quran. Mari kita bersolawat banyak-banyaknya, karena sabda Rasulullah, barang siapa yang menjawabkan selamat itu bakal dapat syafaat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian pesan saya. Barangkali ada kata-kata atau sikap atau perilaku yang kurang berkenan atau menyinggung dengan perasaan orang-orang yang menonton video saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Nusantara dimanapun kalian berada, sebagai bentuk dukungan kami mohon untuk subscribe, like, and comment untuk mendapatkan video-video terbaru kami, baik di tempat-tempat pengungkapan keramat dimanapun berada nanti. Mudah-mudahan semakin maju dan cahaya di Nusantara. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab man qad waqada. Wa ali wal ashab man qad waqada.